Sobat Belajar semuanya, kali ini kita akan mempelajari mengenai perkembangan aspek sosial, emosional peserta didik. Tumbuh kembangnya seorang peserta didik dipengaruhi oleh berbagai aspek, di antaranya aspek sosial dan juga aspek emosional. Perlu kita mengetahui konsep dasar dari emosional dan juga kehidupan sosial. Emosi sering kita nyatakan sebagai sebuah perasaan, sedangkan sosial adalah tempat di mana kita berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Setelah itu, kita perlu mengetahui definisi dari perkembangan sosial dan juga perkembangan emosional. Perkembangan sosial adalah jalinan interaksi antara seorang peserta didik dengan lingkungan sekitar yang meliputi orang tua, saudara, teman bermain, bahkan masyarakat secara luas. Sedangkan perkembangan emosional adalah luapan perasaan ketika seorang peserta didik berinteraksi dengan kehidupan sosialnya. Berikutnya, setelah kita mengetahui definisi, ada beberapa definisi yang diungkapkan oleh beberapa ahli, di antaranya oleh Harlow. Harlow mengatakan bahwa perkembangan sosial emosional adalah perkembangan perilaku yang sesuai dengan sosial, di mana perkembangan emosional adalah suatu proses untuk melatih rangsangan-rangsangan sosial, terutama yang didapatkan dari tuntunan kelompok serta belajar bergaul dan bertingkah laku. Selain itu, Salovey dan juga John Mayer mengatakan bahwa perkembangan sosial emosional ini meliputi empati atau rasa kepekaan terhadap lingkungan sekitar, mengungkapkan dan memahami perasaan, mengalokasikan rasa marah, kemandirian, kemampuan untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri, disukai kemampuan menyelesaikan masalah antar pribadi atau problem solving, tekun menyesuaikan diri kesetiakawanan, dan juga kesopanan serta sikap hormat. Sedangkan menurut Suningsih, perkembangan sosial emosional merupakan suatu proses perkembangan anak melalui kemampuan yang dimiliki untuk menyesuaikan diri dan mampu berinteraksi terhadap dunia sosial yang lebih meluas. Dengan demikian, perkembangan sosial emosional adalah kemampuan anak untuk memahami perasaan orang lain pada saat berinteraksi dengan kehidupan di lingkungan sekitar. Setelah kita mengetahui definisi dari perkembangan sosial dan juga emosional peserta didik, kita perlu mengetahui hal-hal yang dapat mempengaruhi perkembangan sosial emosional peserta didik. Nah, menurut Harlow, perkembangan sosial emosional anak itu bisa dipengaruhi oleh faktor internal dan juga faktor eksternal. Untuk faktor internalnya pribadi adalah bagaimana diri seseorang untuk bisa mengontrol dan mengimplementasikan dari hal-hal yang menuntut untuk berkembang menuju pendewasaan. Sedangkan untuk faktor eksternalnya terdiri dari lingkungan, yaitu lingkungan keluarga dan juga lingkungan di luar keluarga. Yang pertama, lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosial dan emosionalnya. Perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh proses perlakuan dan bimbingan orang tuanya, serta mengenalkan berbagai aspek kehidupan sosial, norma atau aturan-aturan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, serta mendorong dan memberikan contoh kepada anaknya bagaimana untuk mengimplementasikan hal-hal tersebut. Karena anak merupakan peniru yang ulung, maka orang tua hendaknya memberikan contoh ataupun penerapan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, lingkungan di luar rumah. Nah, Harlow pernah mengatakan bahwa pengalaman sosial awal di lingkungan luar merupakan pelengkap dari pengalaman yang telah didapat di lingkungan sebelumnya, yakni lingkungan keluarga. Sekolah merupakan salah satu lingkungan di luar keluarga
juga emosional setiap anak. Menurut pendapat Agung Hartono, pendidikan di sekolah merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Penanaman norma perilaku yang benar secara sengaja diberikan kepada peserta didik yang belajar di lembaga pendidikan, yakni sekolah. Baik, masih mengenai hal-hal yang mempengaruhi perkembangan sosial dan emosional anak. Menurut Pak Diel dan Supriyatno, dalam sebuah jurnal dijelaskan bahwa perkembangan sosial itu bergantung pada dua hal. Yang pertama ada faktor perkembangan biologis dan yang kedua adalah faktor perkembangan personal sosial. Yang pertama, faktor perkembangan biologis itu dipengaruhi misalnya oleh makanan, minuman, perlindungan pada anak dari orang tua, dan lain-lain. Dan yang kedua ada faktor perkembangan personal sosial, di mana faktor perkembangan personal sosial itu dipengaruhi oleh pengalaman atau pengaruh dari orang lain. Nah, perkembangan sosial juga dipengaruhi oleh 4 hal. Yang pertama ada pemberian kesempatan bergaul dengan orang lain yang ada di sekitar anak. Yang kedua adalah minat dan motivasi anak untuk bergaul atau berkomunikasi dengan orang lain. Yang ketiga adanya bimbingan dan pengajaran dari orang lain yang dianggapnya sebagai panutan atau model bagi anak itu sendiri. Dan yang terakhir adanya kemampuan komunikasi anak yang baik yang dimilikinya. Baik, selanjutnya mengenai perkembangan sosial emosional anak secara umum. Nah, menurut Squires dalam Widi Rahayu dan kawan-kawan pada tahun 2016 menjelaskan bahwa ada 7 tahapan perkembangan sosial emosional anak. Yang pertama adalah self-regulation. Nah, self-regulation ini merupakan di mana kemampuan anak untuk menyesuaikan dirinya dengan keadaan fisiologis, lingkungan, ataupun stimulasinya. Yang kedua ada compliance, yang artinya kemampuan anak ini untuk menyesuaikan dengan aturan-aturan atau mengikuti aturan yang ada di sekitarnya. Yang ketiga ada communication, di mana anak ini sudah mulai bisa memulai sinyal verbal maupun non-verbal yang menunjukkan perasaan mereka secara aktif. Yang keempat ada adaptive functioning, di mana adaptive functioning ini keberhasilan anak untuk menunjukkan atau adaptive functioning ini merupakan cara untuk mengatasi kebutuhan fisiologis anak. Nah, seperti jam tidur, jam makan, maupun keselamatan dirinya. Yang kelima ada autonomy. Autonomy ini merupakan kemampuannya untuk merespon tanpa bimbingan dari orang lain. Keenam ada affect, yang artinya perkembangan ini untuk kemampuan anak atau kemampuan anak dalam perasaannya sendiri atau juga empatinya terhadap orang lain. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu interaction with people, yang artinya anak ini sudah bisa menanggapi, memulai tanggapan sosial dengan misalnya dengan orang tua, dengan temannya, ataupun orang lain yang ada di sekitar lingkungannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sosial emosional anak kelas 1, 2, dan 3. Nah, di sini kita perlu memahaminya agar menjadi patokan untuk memahami anak saat terjadi kejadian di luar kendali kita. Nah, seperti anak di kelas 1 yang biasanya kisaran umurnya tuh 6-7 tahun, di sini muncul rasa kemandirian anak, tapi perlu juga diperhatikan oleh orang tuanya. Dan jika anak melakukan sesuatu itu harus dengan persetujuan orang tua. Di sini juga anak mulai memahami hubungan pertemanan, tapi mulai sering bertengkar tapi mudah baikan. Nah, sering berkomentar juga tentang temannya yang tidak sedikit dari anak itu mulai merasa tersinggung. Tapi karena mulai merasa tersinggung ini, anak juga mulai memahami perasaan orang lain dan mulai memahami pandangan orang lain terhadap dirinya. Nah, di sini anak juga tidak jarang anak selalu menghibur orang lain untuk
menjadikannya nomor satu atau berkeinginan besar ingin menjadi nomor satu di antara yang lainnya, melakukan hal apapun, menghibur ataupun yang lainnya dengan tujuan agar menjadi nomor satu. Selanjutnya bisa membedakan yang mana yang salah dan mana yang benar, tapi mulai mencari celah dalam suatu aturan yang sudah dia pelajari agar keinginannya itu terwujud. Selanjutnya mulai memahami rasa malu. Anak juga mulai mempelajari konsep keadilan dan juga rahasia, yang dimana rahasia ini bisa dijaga baik olehnya. Sosial emosional anak kelas 2 dan 3 8-9 tahun. Nah, di sini biasanya anak sudah memiliki teman baik dan juga mudah berkelompok atau bergabung dengan suatu kelompok, di mana anak bisa mencurahkan segala rahasia dan candaan ataupun melakukan hal yang lainnya. Salah satunya anak juga bisa merubah karakternya atau sedang mencari karakter yang dirasa cocok dengan teman sebayanya. Anak juga bisa menunjukkan perubahan emosi yang ekstrim yang bisa diverbalisasikan atau diungkapkan kepada teman ataupun sesuatu yang mengganggu dirinya. Di sini anak ingin terlihat baik, namun belum cermat dalam mengikuti suatu perintah, memahami perasaan orang lain, dan juga semakin meningkat kesadarannya terhadap pandangan orang lain terhadap dirinya, sehingga melihat kesehariannya itu dari berbagai sudut pandang. Selanjutnya anak bisa membedakan antara fakta dan juga fiksi atau fantasi, dan juga anak mulai merasa malu terhadap apa yang ia mengerti dan juga merasa bangga terhadap apa yang ia kagumi. Lalu yang ketiga ada perkembangan sosial emosional anak kelas 4-5 sekolah dasar atau sekitar umur 10-11 tahun. Nah, di kelas 4 dan 5 ini anak-anak juga mulai menyesuaikan diri dengan perubahan fisiknya, dan sebagian di antaranya juga ada yang mulai memasuki masa puber. Nah, menurut studi yang dilansir National Institute of Health, pada rentang usia ini kebutuhan anak untuk diterima sebagai bagian kelompok itu semakin besar. Maka mereka fokusnya akan lebih besar untuk teman dan komunitasnya. Berikut ini merupakan ciri-ciri dari perkembangan sosial emosional yang ditunjukkan anak di akhir kelas 5 sekolah dasar. Yang pertama, mereka lebih bisa mengendalikan emosinya, walaupun masih sering mengalami mood swing, berubah mood, atau mengalami rasa tidak percaya diri. Yang kedua, mereka mulai pandai mengatasi konflik atau mulai pandai menyelesaikan masalah. Lalu yang ketiga, mereka mulai banyak mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Yang keempat, mereka memiliki hubungan pertemanan yang lebih kompleks dan kuat. Lalu yang terakhir, mereka lebih banyak aktif di kegiatan dengan teman-temannya ketimbang dengan keluarganya. Selanjutnya ada perkembangan sosial emosional kelas 6 sekolah dasar atau sekitar umur 12 tahun. Pada fase ini biasanya anak-anak sedang berada dalam masa transisi menjadi seorang remaja. Kemandiriannya akan semakin matang, pengaruh teman-temannya akan semakin kuat, sehingga mereka perlu terus didampingi dan dipantau kondisi sosial emosionalnya. Berikut ini beberapa ciri-ciri dari perkembangan yang ditunjukkan oleh kelas 6 sekolah dasar. Yang pertama, mereka sudah mulai peduli dengan pandangan orang lain terhadap dirinya. Yang kedua, mereka mulai bisa membaca perspektif dan emosi orang lain. Yang ketiga, mereka mampu menentukan sudut pandang dalam suatu masalah. Yang keempat, mereka mulai bisa mengendalikan reaksinya terhadap suatu hal. Dan yang kelima, mereka mulai bisa menempatkan diri mereka di situasi yang berbeda-beda. Yang terakhir ada karakteristik emosi anak SD. Yang pertama ada karakter emosi yang stabil atau yang sehat, di mana anak menunjukkan wajah yang ceria, mau bergaul dengan teman, dapat berkonsentrasi dalam belajar, dan menghargai diri sendiri juga orang lain. Selanjutnya ada karakter emosi yang tidak stabil atau yang tidak sehat, di mana anak menunjukkan wajah yang murung, mudah tersinggung, tidak mau bergaul, suka marah-marah, suka mengganggu teman, dan tidak percaya diri.